Astaghfirullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada 4 raja yang kita akan kisahkan di sini. Pertama, Najasyi, raja Ethiopia. Kemudian yang kedua, Herakli, raja Romawi. Kemudian yang ketiga, Muqawqis, raja Mesir. Dan yang terakhir adalah Kisra, raja Persia. Siapa di antara raja-raja ini yang tertarik dan masuk Islam? Dan siapa yang justru menentang risalah Rasul dan berakibat dengan kehancuran kerajaan? Pertama kita akan cerita Raja Ethiopia dulu. Raja Ethiopia itu gelarnya adalah An-Najasyi. Najasyi itu gelar. Sama dengan Kisra, gelarnya raja Persia, Kaisar raja Romawi, dan Muqawqis raja Mesir, Tuba raja Yaman, dan begitu seterusnya. Adapun namanya adalah Ashamah ibn Afjur atau Ashamah ibnu Abhur. Jadi nama rajanya adalah Ashamah ibn Abjur atau Ashamah ibn Abhur. Sekilas tentang masa kecilnya dulu ya. Baru kita masuk kepada risalah Nabi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ashamah ibn Afjur ini adalah anak dari seorang raja. Namanya Afjur, raja Ethiopia kala itu. Raja Afjur ini tidak punya anak kecuali satu, ya Ashamah ini namanya. Dan masih kecil ketika itu. Kemudian si Afjur ini, Raja Afjur ini punya saudara laki-laki. Anaknya banyak, 12. Kemudian ada gelombang politik dari saudara dari Afjur ini. Orang-orang yang kemudian haus dengan kekuasaan, mereka menghasut saudara dari Afjur ini. Ini kalau seandainya Raja Afjur ini meninggal, yang mewariskan masih kecil, Asham, dan kayaknya dia tidak layak jadi raja. Bagaimana kalau kita tumbangkan saja? Anak-anakmu banyak, jadi kalau engkau meninggal pun stok rajanya banyak, gitu maksudnya. Entah kenapa setan kemudian masuk ke saudaranya, akhirnya terjadi pembunuhan. Dibunuhlah Afjur ini, Raja Afjur ini, ayahanda daripada Ashamah ibn Afjur ini. Secara otomatis kemudian ketika rajanya meninggal, maka saudaranya yang menjadi pengganti raja, karena anak-anaknya masih kecil semua. Baik Ashamah masih kecil, belum balik, kemudian juga anak-anak saudaranya pun masih kecil-kecil semuanya. Jadi secara otomatis kekuasaan jatuh ke tangan adiknya, padahal dia otak pembunuhan. Begitulah politik kejam. Akhirnya kemudian setelah berlalunya waktu, Ethiopia terancam dengan serangan musuh. Dia akan diserang oleh musuh. Akhirnya kemudian sebagian orang-orang yang disuruh untuk membunuh anak itu datang kepada raja yang baru itu, mengatakan, wahai raja, sekarang putra daripada Afjur ini engkau yang merawatnya. Bagaimana kalau seandainya dia sudah besar, kemudian mengetahui kami yang membunuhnya? Apa kami tidak dibantai nanti? Jadi raja mengatakan, lalu apa yang kalian inginkan? Bagaimana kalau kita bunuh juga, supaya hilang jejak pembunuhan? Tapi sang raja ini masih punya iba dan mengatakan, celaka kalian, kita sudah membunuh bapaknya, kita bunuh pula anaknya, katanya. Saya tidak mau. Akhirnya mereka mengatakan, ya sudah, kalau tidak dibunuh, kita asingkan saja anak ini. Kita asingkan saja. Kita letak di sebuah daerah, dan jangan ada yang tahu dia anak raja.
biar tidak jadi raja. Akhirnya sepakat, kemudian Ashama ibn Afjur ini akhirnya diasingkan di satu tempat. Di waktu yang sama terjadi musibah besar di Ethiopia itu. Ada badai yang kemudian menghancurkan sebagian tiang-tiang istana. Allah takdirkan ada satu tiang roboh mengenai raja, mati pula rajanya. Jadi nggak ada lagi raja tuh. Sementara anak-anaknya masih kecil dan tidak layak jadi raja. Akhirnya orang-orang yang disuruh membunuh Afjur ini, kemudian mereka rapat sesama mereka. Gimana nih? Ethiopia sudah mau diserang, sementara tidak ada yang bisa menyatukan kalimat rakyat Ethiopia, rajanya sudah mati. Kemudian mereka memilih anak-anak raja yang 12 itu semua tidak layak jadi raja. Tetapi kemudian mereka terfikir dengan Ashama ibn Afjur yang memang Allah anugerahkan kecerdasan anak ini di atas rata-rata. Cerdasnya Ashama ini. Walaupun usianya masih remaja ketika itu. Terpaksalah mereka menjemput kembali. Dia carinya Ashama yang sudah diasingkan itu dijemput kembali. Kemudian disuruh dan dinobatkan menjadi raja baru Ethiopia. Subhanallah, kuasa Allah, walaupun dia anak-anak masih remaja, tetapi di atas kekuasaannya dia menguasai dan mempersatukan negara Ethiopia sehingga bisa melawan musuh-musuh. Bahkan Ethiopia menjadi kerajaan yang makmur saat dipegang oleh Ashama ini. Setelah dia dewasa, negaranya makmur, melebihi raja-raja sebelumnya dan dicintai rakyatnya. Karena Ashama ibn Afjur di pengasingan itu, dia belajar kepada seorang pendeta yang fanatik dengan ajaran Isa bin Maryam. Jadi agamanya kuat, gitu ya. Itulah kadang-kadang agama mempengaruhi kekuasaan. Kalau orang berkuasa tidak punya agama, amburadul. Coba saja. Kalau yang memegang negara ini tidak punya agama, ikhwan, semua halal kan? Boleh saja semua. Lah itu kilasan daripada kisah Ashama ibn Afjur di waktu kecil dan sampai menjadi raja. Lah di zaman Nabi SAW, ketika Nabi SAW di permulaan dakwah, itu kan sahabat tidak tahan dengan siksaan yang diderita oleh sebagian sahabat yang betul-betul sebagian mereka ada yang sampai mati syahid. Seperti siapa? Keluarga Ammar ibn Yasir kan dibunuh sama Abu Jahal. Dan keluarga ini keluarga yang mati syahid pertama dalam Islam. Bahkan Khabbab ibn Arad sempat datang kepada Rasul yang ketika itu sedang duduk di kiswah Ka'bah, menyandar Ka'bah. Datang Khabbab itu dan mengatakan sambil menangis, karena Khabbab ini seorang budak yang setiap hari disiksa oleh majikannya dan disunduti dengan besi panas sampai tidak ada satupun badan kecuali lubang karena tusukan besi panas. Khabbab. Jadi Khabbab ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastaghfir lana." Rasul, cobalah berdoa kepada Allah, segerakan kemenangan ini kepada kita. Tentu permintaan itu kan sesuai dengan fakta. Orang-orang Quraisy kan kuat, para sahabat masih sedikit. Ya bukan tidak mustahil, tetapi kan secara logika tidak mungkin. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Khabbab, "Ya Khabbab, ingat umat-umat dulu juga ketika mempertahankan akidah mereka, mereka pun mendapatkan penderitaan yang jauh lebih hebat dibandingkan kita. Ada yang dikubur hidup-hidup, tidak pun mereka meninggalkan agamanya. Ada yang digergaji, dibelah menjadi dua, itu pun tidak meninggalkan agamanya. Ada yang disisir dengan sisir besi sehingga antara daging dan juga tulangnya terpisah, pun tidak meninggalkan keimanannya. Tenang wahai Khabbab, kemenangan itu akan datang. Sampai ada orang yang berjalan dari Son'a ke Hadral Maut, tidak ada yang takut kecuali kepada Allah." Kemudian karena melihat setelah Khabbab ini meminta kepada para sahabat Nabi SAW, bagi yang tidak kuat tinggal di Mekah, silahkan kalian hijrah. Kemudian Nabi SAW mengarahkan hijrahnya ke Ethiopia. Kenapa ke Ethiopia? Ada alasannya.
Nabi SAW mengatakan karena di Ethiopia itu ada malikun adil lam yadlim ahada, ada raja yang sangat adil, dia tidak pernah menzalimi rakyatnya. Kalau kalian hijrah ke sana, kalian akan aman, kalian akan merasakan lezatnya ibadah di sana. Maka berangkatlah beberapa belasan orang dipimpin oleh Utsman ibn Affan dan Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini memimpin Abdul Muttalib memimpin ke Habasyah, Ethiopia. Sesampainya di Ethiopia, betul, sahabat yang hijrah pertama kali ini luar biasa. Mereka bisa merasakan nikmatnya ibadah, mereka tidak diganggu, dan begitu seterusnya. Namun orang-orang musyrik itu gerah juga, tidak terima kalau seandainya ada orang-orang Mekah yang kemudian hijrah ke negeri lain beribadah sesuka mereka gitu. Maka Abu Jahal pun mengirim dua pedagang besar yang memang sudah dikenal di negara-negara seberang gitu ya. Pertama Amr ibn As radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, itu pedagang besar gitu ya. Kemudian Abdullah ibn Rabi'ah, dua-duanya pedagang besar. Abu Jahal kemudian menyarankan agar jemput orang-orang Mekah yang ada di Ethiopia, kasih hadiah para menteri dan rajanya, katakan mereka berada di atas agama sesat. Berangkatlah kemudian Amr ibn As ini dan Abdullah ibn Rabi'ah ini menuju Ethiopia. Sesampainya ke Ethiopia, maka dia membagi-bagi hadiah kepada menteri-menteri yang memang mereka para penjilat, supaya memulangkan orang-orang itu. Tetapi sebelumnya kemudian Amr ibn As dan Abdullah ibn Rabi'ah ini sudah menyediakan hadiah besar untuk Najasyi. Karena masalahnya sahabat-sahabat ini dilindungi oleh raja. Ketika sampai di hadapan Najasyi, maka Amr bin As berdialog dan mengatakan, wahai raja, ini orang-orang Mekah yang ada di sini semua sesat. Mereka meninggalkan agama kami dan mereka juga tidak beragama dengan agama kalian. Sebaiknya pulangkan saja, sebagai imbalannya nih hadiah banyak sekali. Sekali lagi, Najasyi ini orang cerdas. Dia kuat belajar agama Nasrani. Sehingga kan tidak sembarangan main memulang-mulangkan orang kan gitu ya. Gak bisa, harus dialog dulu. Apa agamanya? Kenapa kemudian dia disesatkan? Kenapa plus dipulangkan kembali ke Mekah? Akhirnya dikumpulkan semuanya. Yang ketika itu dialog dipimpin oleh Ja'far ibn Abdul Muttalib ini. Kemudian Najasyi bertanya soal ajaran yang dibawa oleh Ja'far, Utsman dan para sahabat yang hijrah ke Ethiopia ini. Apa yang diajarkan Nabi yang menurut kalian itu adalah Nabi akhir zaman itu? Disinilah teksnya begini bunyinya. Ayyuhal malik, kunna qauman ahlal jahiliyati na'budul asnama wa na'kulul maitah wa na'til fawahisha wa naqta'ul arhama wa nusi'ul jiwar wa ya'kul al-qawi minadh dhaif. Wahai raja, kami dulu ini orang jahiliyah, orang bodoh. Kami menyembah berhala, kami memakan bangkai, kami berzina, kami memutus silaturahim, buruk pergaulan dengan tetangga, yang kuat menindas yang lemah, hatta ba'atsallahu ilaina rasulan, sampai kemudian diutus kepada kami seorang rasul. Na'rifu nasabahu, kami tahu nasabnya seperti apa, wasidqahu, kejujurannya seperti apa, wa amanatahu, amanahnya seperti apa, wa afafahu, penjagaan dirinya seperti apa. Pada'ana ilallahi linuwahidahu, maka rasul itu menyeru kami untuk mentauhidkan Allah. Kemudian wa amarana bisidqil hadits, dan memerintahkan kami untuk berkata-kata jujur, wa adail amanati, untuk melaksanakan amanah, wasilatir rahimi, untuk menyambung silaturahim, wa husnil jiwar, baik kepada tetangga, wal kaf anil maharim, wad dima, dan juga mencegah kami untuk melakukan hal-hal yang diharamkan, termasuk juga melarang kami untuk mencucurkan darah dalam pembunuhan. Wa nahana an malil yatim wa qadfil muhsanati, dan melarang kami untuk memakan harta anak yatim, menuduh wanita baik-baik berzina. Wa amarana
an na'budallaha wahdah wa la nusyrika bihi syai'a, dan memerintahkan kami untuk menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. Wa amara nabis salati waz zakati wasyam, memerintahkan kami untuk salat, zakat, puasa. Kemudian dia pun menyebutkan kebaikan-kebaikan yang diajarkan Rasul kepada para sahabat ini. Kemudian mereka mengatakan, tiba-tiba orang-orang ini, maksudnya Amr ibn As dan Abdullah ibn Rabi'ah ini, ya. Apa ini? Wa fatanuna an dinina liyarudduna ila ibadatil awsan. Ternyata orang ini datang mengancam kami, memfitnah agama kami agar kami kembali menyembah patung. Wa an nastahilla ma kunna nastahillu minal khaba'is, dan untuk melakukan hal-hal yang kami anggap ini perbuatan kotor. Falamma qaharuna wa dhalamuna wa dayyaquna alaina, ketika mereka memaksa kami, mendolimi kami, menyempitkan kehidupan kami, wa halu bainana wa baina dinina, menghalang-halangi agama-agama kami, kharajna ila biladika, sebab itulah kami keluar ke negerimu wahai raja, wakhtarnaka ala man siwaka, dan kami pilih kerajaanmu dibandingkan kerajaan yang lainnya, wa raghibna fi jiwarika, dan kami senang berada di sampingmu, wa rajauna an la nudlam indaka ayyuhal malik, dan kami berharap agar kami tidak dizalimi ketika berada di kerajaanmu ini wahai sang raja. Lihat, luar biasa dialognya Ja'far bin Abi Thalib meyakinkan seorang raja ini. Inilah agama Islam nih. Jadi yang dikatakan oleh Ja'far ini rangkuman Islam nih, yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat. Faqala Najasi, maka berkatalah Najasi kepada Ja'far, hal ma'aka mimma ja'a bihi anillah min syai'in, apakah ada bukti kalau memang ajaran yang dibawa nabimu itu betul-betul bisa dijadikan barang bukti? Maka akhirnya kemudian Amr ibn As pun membacakan beberapa ayat Al-Quran. Tiba-tiba kemudian setelah dibacakan beberapa ayat Al-Quran dari surah Maryam yang menceritakan tentang kisah Maryam dan Isa, kan, akhirnya kemudian Raja Najasyi ini menangis. Tiba-tiba Amr bin As ini nyeletuk kepada raja, akan tetapi wahai raja, agama orang ini, ya, maksudnya para sahabat ini, dia berseberangan dengan agama. Dia tidak mengakui bahwa Isa itu anak Tuhan, Isa itu satu di antara tiga Tuhan, Isa itu titisan Tuhan. Dia tidak mengakui itu dan mengatakan Isa itu hamba Allah. Tetapi Ashama ibn Afjur mengatakan tidak, apa yang dikatakan orang ini benar semuanya. Apa yang dikatakan orang ini benar semuanya. Akhirnya kemudian, kenapa Ashama ibn Afjur ngomong begitu? Ingat bahwa surat yang dihantarkan Nabi SAW kepada Najasyi itu, di antara bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad ibn Abdillah dan Rasulnya, tertuju kepada adimu, pembesar dari Najasyi Ethiopia, Raja Najasyi Ashama ibn Afjur, aslim taslam, masuklah kau ke dalam Islam, maka engkau akan selamat. Kalau tidak, kata Nabi SAW, engkau akan menanggung dosa Arisiyun. Dosa Arisiyun. Ini ada kaitan dengan umat Arisiyun dalam surat ini. Siapa umat Arisiyun ini? Nanti ada kaitan dengan kenapa Najasyi justru membela sahabat Ja'far dan juga sahabat yang lain ketika membacakan surah Maryam bahwa Isa itu bukan Tuhan, Isa itu bukan anak Tuhan, Isa itu bukan satu di antara tiga Tuhan. Dia tidak marah, justru membenarkan, kan? Padahal itu kan berseberangan dengan akidah Nasrani, kan? Dalam surat Rasul itu, Rasul mengingatkan soal suku Arisiyun. Kalau engkau wahai Ashama tidak masuk Islam, engkau akan menanggung dosa Arisiyun. Siapa Arisiyun ini? Arisiyun ini diambil dari kalimat Arius. Jadi ada seseorang pemimpin namanya Arius di zaman itu. Jauh-jauh di zaman Najasyi ada namanya orang namanya Arius. Makanya kelompoknya kemudian disebut Arisiyun. Memang dia pemikirannya banyak terpengaruh dengan Plato.
Ya, Plato Yunan, ma'ruf ya, kerajaan Yunan, ada tokohnya Plato ini. Dia banyak terpengaruh dengan pemahaman Plato. Lah, Arius ini dia orangnya agak sedikit religi. Jadi agak keras. Di zaman dia, Arius itu berseberangan dengan orang-orang yang mengatakan Isa Tuhan, Isa anak Tuhan, atau Isa satu di antara tiga Tuhan. Ini Arius tidak percaya itu. Sehingga di zamannya Nasrani dipecah jadi dua. Karena Arius ini masih mengikuti ajaran Isa bin Maryam, yang mengatakan Isa itu nabi, yang mengatakan Isa itu rasul, dia bukan Tuhan. Akhirnya kemudian berseberanganlah dengan orang-orang yang mengatakan seperti itu. Karena di zaman itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di zaman Arius inilah baru terjadi taslis tadi. Jadi sejarah kenapa orang Nasrani mengatakan taslis, Isa itu satu di antara tiga Tuhan, lah munculnya itu di zaman Arius ini pemahamannya. Ya, berseberangan dengan Arius. Lah orang-orang Arius ini rata-rata mereka orang-orang lemah, orang-orang miskin, mereka falahun, kerjanya para petani. Lah di zaman Ashama ibn Afjur, orang-orang Arius ini justru kemudian menjadi orang-orang besar di Habasyah, menjadi orang-orang dekatnya siapa? Ashama ibn Afjur. Makanya pemahaman Raja Najasyi itu mengikuti pemahaman Arius, ya, pemahamannya Arius yang kemudian dibawa oleh anak turunannya dan menjadi orang-orang dekat Najasyi. Makanya Najasyi ketika dibacakan surah Maryam, dia membenarkan. Disebab itulah kemudian Najasyi masuk Islam. Maka ini raja yang pertama masuk Islam, ya, di zaman itu, yang mendapatkan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman sayang dia menyembunyikan keislamannya dan tidak mau mengajak umat Ethiopia untuk masuk Islam. Walaupun belakangan ya Ethiopia pun, kalau kita lihat Ethiopia itu orang-orang Afrika kan banyak juga Muslim. Ya, bahkan mayoritas Muslim kan, karena Afrika itu pernah dikuasai di zaman siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Daratan Afrika kan masuk Islam, dan sampai sekarang Afrika itu orang yang Muslimnya ya berbangga bahwa pernah ada raja mereka yang masuk Islam. Ya, siapa? Najasyi. Ini kisah Najasyi yang pertama, raja yang masuk Islam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kita beranjak kepada raja yang kedua, Herakli. Herakli itu pembesar Romawi. Ingat, kerajaan Romawi di zaman itu kerajaan adidaya. Islam itu negara kecil yang ada di kota Madinah, ya. Tapi bagaimana Nabi SAW bisa menyurati Romawi? Coba bayangkan, kerajaan semut menantang kerajaan besar namanya kan itu. Tapi begitulah, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat adat jumlah. Kemenangan dalam perang itu di zaman Rasul bukan melihat jumlah kan. Ketika betul-betul terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi yang disebut dengan Tabuk. Perang ini disebut dengan Tabuk, perang Tabuk. Itu perang terakhir yang dipimpin Nabi SAW secara langsung, karena 2 tahun setelah perang ini Rasul meninggal. Artinya ini perang terakhir yang dipimpin Nabi, perang Tabuk itu. Karena perang Tabuk itu yang dilawan bukan orang musyrik, yang dilawan bukan orang-orang Yahudi, karena orang musyrik semua sudah masuk Islam. Masalahnya dengan Fathu Mekah itu kan menjadikan sebab hidayah masuk Islam, ya. Kemudian orang-orang Yahudi sudah terusir dari Madinah dengan 4 kali peperangan: perang Bani Qunaiqah, perang Bani Nadir, perang Bani Quraidah, terakhir perang Khaybar. Itulah perang-perang melawan orang Yahudi, dan Yahudi terusir semuanya. Tidak ada di Madinah satupun jiwa Yahudi, sehingga betul-betul murni Madinah itu sudah menjadi negara Islam, dan Mekah juga sudah menjadi negara Islam, sehingga lawannya bukan musyrik Arab lagi, karena musyrik Arab sudah masuk Islam. Lawannya bukan Yahudi lagi, karena sudah terusir. Lawannya negara terberat di zaman itu, ya. Afwan ini, ya, ada yang ini, ya, ini handphone. Jadi negara terberat gitu, karena di zaman itu kan ada 2 negara terberat, ya. Pertama Persia. Persia ini lebih luas dibandingkan Romawi. Persia ini nanti saya jelaskan. Karena seluruh daratan India itu dikuasai Persia.
ya, seluruh daratan India, kemudian sebagian Afrika, kemudian sebagian Jazirah Arab, itu masuk pada wilayah Persia tuh. Anda bisa bayangkan luasnya berapa kali Indonesia itu Persia di zaman itu, ya. Jadi memang negara yang kuat, berkuasa selama 12 abad tuh Persia itu, ya, 120 tahun berkuasa, tidak ada yang berani melawan Persia. Tetapi sebelah barat ada Romawi kan itu ya, di Syam gitu ya. Romawi pun tak kalah luar biasa juga, walaupun kerajaannya lebih kecil dibandingkan Persia, tetapi negara yang kuat dan modern di zaman itu, di zaman Nabi SAW. Dan dalam perang Tabuk, kaum muslimin menang. Mereka akhirnya pulang kembali ke Syam kan. Padahal yang dilawan negara kecil, bayangkan. Tetapi sekali lagi kemenangan bukan karena kecilnya negara, tapi karena Allah dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedikit cerita tentang biografi siapa Herakli ini. Herakli ini, ikhwan, julukannya adalah Kaisar, atau bahasa kitanya Kaisar, bahasa Arabnya Kaisar gitu ya. Jadi kenapa Raja Romawi disebut Kaisar? Ketika Herakli ini di kandungan ibundanya, sedang hamil, di dalam kandungannya itu ada Raja Herakli. Rupanya saat melahirkan tidak bisa normal, tidak bisa normal. Dan di zaman itu kan beda dengan di zaman sekarang. Kalau sekarang kan tidak bisa melahirkan normal, kan dioperasi, ya kan, dioperasi, dan rata-rata orang yang melahirkan sesar itu ya selamat gitu ya, kalau di zaman sekarang. Tapi di zaman itu kan belum ada peralatan. Akhirnya terpaksa harus dibelah perutnya. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa mereka, dibelah perutnya itu adalah Kaisar, itu artinya dibelah perutnya. Makanya rajanya nanti disebut Kaisar gitu ya. Karena ketika melahirkan dibelah perutnya, diambil, ibunya meninggal. Makanya kemudian disebut Kaisar. Namanya Herakli. Bayinya namanya Herakli. Tapi rajanya disebut Kaisar karena tadi pembedahan tadi dengan membelah perut itu. Maka sejak itulah Romawi kemudian rajanya dijuluki dengan Kaisar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Raja Romawi ini ada sedikit memiliki ilmu ramal. Jadi dia mempelajari ilmu sedikit perdukunan, Herakli. Yang kedua, dia pun suka membaca kitab Taurat dan Injil. Jadi betul-betul dia juga orang religius juga gitu ya. Ya, kuatlah dengan ajaran kitab-kitab lama. Dengan ajaran Isa dan juga Musa itu sangat ditekan sekali oleh Herakli. Jadi suatu ketika Herakli ini bermimpi, ikhwan. Dalam mimpinya kerajaannya tumbang. Dalam mimpinya itu kerajaannya tumbang. Yang menumbangkan adalah kaum yang semuanya disunat, dikhitan. Yang menumbangkan kerajaan itu semua dikhitan, disunat. Dan itu mimpi berkali-kali itu. Karena dia juga memiliki sedikit dunia ramalan, gitu ya. Ditambah-tambah juga dia membaca kitab-kitab Taurat, Injil gitu. Jadi dia kemudian terpikir, kemudian berusaha untuk meminta nasihat kepada penasihat spiritualnya. Dikumpulkan dukun-dukun, para peramal, orang-orang cerdas, orang-orang hebat, kemudian berusaha diajak mentakwilkan mimpinya. Saya sering bermimpi bahwa kerajaan saya akan tumbang, yang menumbangkan orang-orang yang dikhitan, yang disunat. Akhirnya orang-orang Herakli ini mengatakan, setahu kami orang-orang yang disunat itu orang-orang Yahudi. Memang ada sebagian orang-orang Yahudi tinggal di Syam. Kalau engkau mau, wahai raja, kita bantai saja orang Yahudi itu, seperti Firaun membantai Bani Israel. Kan Firaun bermimpi bahwa kekuasaannya akan tumbang di tangan anak Bani Israel kan. Habis itu Firaun kan melakukan pembantaian kan gitu ya, membunuh anak-anak kecil yang tidak berdosa, entah berapa ribu anak dibunuh Firaun. Jadi mereka merencanakan, kalau engkau takut dengan kaum yang dikhitan, dan setahu kami kaum yang dikhitan itu adalah orang-orang Yahudi, kita bantai saja orang-orang Yahudi katanya. Kalau engkau mau, wahai Tuhan. Kata Herakli, tunggu dulu.
Lah di waktu yang sama Abi Sufyan yang ketika itu masih kafir, ya, membawa 30 anak buah kafilah dagangnya berada di Syam, di kerajaan Heraklius sedang berniaga. Kemudian terdengar bahwa orang-orang yang datang dari Arab pun mereka dikhitan, disunat juga katanya. Sampailah berita ini kepada Heraklius. Di waktu yang bersamaan datang surat Nabi. Nah, gitu ceritanya. Siapa yang membawa? Dihyatul Kalbi. Membawa surat Nabi SAW lewat Dihyatul Kalbi. Isi suratnya ya sama sebagaimana isi surat kepada yang lainnya. Bahwa ini surat dari Muhammad ibn Abdullah dan Rasulnya kepada Adimur Rum, pembesar Romawi, Herakli, aslim taslam, masuk kau ke dalam Islam, selamat kamu. Kemudian panjang isi surat itu, intinya mengajak Herakli untuk masuk ke dalam Islam. Jadi kemudian dia berusaha untuk datang ke pendeta-pendeta, termasuk kepada pendeta yang paling besar yang menjadi rujukan di Romawi ketika itu. Ini gimana nih surat ini? Subhanallah. Rupanya rahib yang akbarnya itu, pendeta yang paling besarnya di zaman itu, membenarkan pula surat itu. Makin yakin Herakli ini, wah ini mimpi saya ini menjadi kenyataan. Ya, karena surat itu kemudian dibenarkan oleh rahib akbarnya gitu ya di sana. Kemudian ketika mereka mendengar bahwa ada orang-orang Arab, karena surat itu kan dari Arab, kebetulan ada orang Arab di situ, ya, yang sedang berniaga dipimpin oleh Abi Sufyan. Kata Herakli, tangkap orang-orang itu. Ditangkaplah Abi Sufyan dan 30 orang-orang yang ikut berniaga dengan Abi Sufyan ke Syam. Kemudian dihadapkan kepada Herakli. Jadi Herakli ingin mencocokkan surat dengan orang-orang Arab di sini. Karena mereka pun datang dari Mekah dan datang dari sekitar Hijaz, Mekah, Madinah kan itu ya. Sementara yang ngirim surat ini orang Mekah, maksudnya Nabi SAW. Maka raja mulai bertanya kepada siapa? Abi Sufyan. Ya. Siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan yang mengantarkan surat ini, yang ngaku Nabi? Maka 30 orang mengisyaratkan orang ini. Maksudnya siapa? Abi Sufyan. Ini yang paling dekat nasabnya. Akhirnya dipanggil Abi Sufyan sama Herakli, kemudian ditanya. Di antara pertanyaannya, kaifa nasabuhu fikum? Saya ingin tanya, macam mana nasab orang yang ngirim surat ini? Maka Abi Sufyan mengatakan, huwa fina dzu nasab. Maksud Anda itu adalah Muhammad yang ngirim surat. Iya, gimana nasabnya? Dia memang orang yang punya nasab yang mulia di kabilahnya. Kemudian ditanya lagi, fahal qala hadzal qaula minkum ahadun qattun qablah? Apakah ada orang sebelum orang yang ngirim surat ini yang pernah ngaku Nabi juga, yang semakna dengan orang ini? Jangan-jangan dia niru orang lain. Ada nggak di Mekah sebelumnya orang ngaku Nabi? Apa cuma orang ini saja yang ngirim surat yang ngaku Nabi gitu maksudnya? Maka Abi Sufyan mengatakan tidak. Belum ada sebelumnya orang yang ngaku Nabi kecuali dia, katanya. Ya. Kemudian ditanya lagi, fahal kana min abaihi min malikin? Apakah yang ngirim surat itu dia anak seorang raja? Kalau anak seorang raja berarti ada unsur politik kan gitu. Jangan-jangan dia ngaku Nabi ingin merebut kerajaan bapaknya. Ya. Tapi Abi Sufyan mengatakan tidak. Bapaknya bukan raja, orang biasa. Ya. Kemudian dia bertanya lagi. Kemudian fahal kana min abaihi min malik qultu la qala fa asrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum. Saya mau tanya lagi. Sekarang para pengikut orang yang mengirim surat itu kebanyakan orang-orang kaya atau orang lemah? Maka kemudian Nabi Sufyan mengatakan bal du'afa'uhum, bahkan orang lemahnya. Yang banyak mengikuti Nabi ini adalah orang lemahnya. Kemudian raja bertanya lagi, ayaziduna am yanqusun? Apa pengikutnya sekarang makin bertambah ke makin berkurang? Maka Abi Sufyan mengatakan bal yazidun, bahkan makin bertambah dan bertambah banyak. Qala, kemudian raja ini mengatakan, Herakli ini, fahal yartad ahadun minhum? Apakah sampai sekarang ada para pengikutnya yang murtad? Kata Abi Sufyan tidak ada. Kalau sudah masuk ke agama orang ini, susah untuk murtad katanya. Kemudian Abi Sufyan bertanya lagi, Herakli bertanya lagi kepada Abi Sufyan,
Fahal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula maqal? Apakah sebelum orang ini mengaku nabi, pernah enggak dia mengucapkan kalimat-kalimat dusta? Kata Abi Sufyan, tidak. Aku tidak pernah mendapatkan dari lisannya sebelum menjadi nabi dia seorang pendusta. Jujur Abi Sufyan. Sebenarnya Abi Sufyan itu ketika ngomong begitu itu harus yakin bahwa Rasul itu seorang nabi, kan begitu. Dia mengakui dia bukan seorang pendusta gitu. Kemudian kata Herakli mengatakan, fahal yaghdir, apakah dia pernah berkhianat? Kata Abi Sufyan, lah, dia tidak pernah berkhianat. Kemudian dia mengatakan, apakah kalian memeranginya? Fahal qataltumuhu, apakah kalian memerangi orang yang ngaku nabi di Mekah ini? Kata Abi Sufyan, ya, kami memeranginya. Kemudian Herakli bertanya lagi, fa kaifa kana qitalukum iya, bagaimana perangnya? Maka Abi Sufyan mengatakan, perang di antara kami terus berlangsung sampai hari ini. Kadang kami yang menang, kadang kami yang kalah. Ya. Kemudian raja mengatakan, apa yang dimaukan orang ini kepada kalian? Madza ya'murukum? Maka Abi Sufyan mengatakan, dia meminta agar kami a'budullaha wahda, menyembah Allah semata, wala tusyriku bi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Watruku ma yaqulu abaukum, tinggalkan apa yang dikatakan bapak-bapak moyang kalian. Wa ya'muruna bis salati wasidqi wal afafi wasilah, dimerintahkan untuk salat, untuk jujur, untuk menjaga diri, dan juga untuk menyambung silaturahim. Subhanallah, ya. Rupanya terpengaruh dialog antara Abi Sufyan ini dengan raja ini, membenarkan keyakinan selama ini raja tentang mimpinya. Jangan-jangan benar orang ini yang akan meruntuhkan. Kenapa? Karena setiap soalan yang ditanyakan kepada Abi Sufyan dan dijawab dengan benar itu cocok dengan kabar yang dihabarkan Rahib Akbar tadi. Rahib Akbar itu mengatakan begini-begini, ketika ditanyakan Abi Sufyan, kok semua sama gitu maksudnya ya. Makin bergetar lah ini Herakli, jangan-jangan ini benar pula mimpi saya gitu maksudnya ya. Akhirnya kemudian Herakli memanggil orang-orang dekatnya, para pembesar-pembesarnya, ingin menjelaskan bahwa yang ngirim surat ini memang nabi gitu maksud. Ini berdasarkan informasi dari Rahib Akbar dan dari pembenaran jawaban Abi Sufyan. Bisa dipahami ya. Kemudian akhirnya kata Herakli kepada para pembesarnya ini, saya sudah menanyai orang itu, maksudnya orang Arab, Abi Sufyan dan orang-orangnya itu, bagaimana menurut kalian? Aku tanya kepada mereka tentang nasabnya. Mereka mengatakan dia memiliki nasab. Ya, begitulah seorang rasul, seorang nabi harus memiliki nasab yang baik. Kemudian aku tanya lagi kepada orang itu, ya, bahwa orang ini memerintahkan begini, begitu. Ya, memang seorang nabi harus begini dan begitu. Jadi semua ucapan yang ditanyakan kepada Abi Sufyan itu dijadikan pembenaran dia tentang mimpinya, disampaikan kepada para pembesarnya. Sampai di akhir pidatonya dia mengatakan kepada para sekitarnya ini, para orang-orang besarnya, apa kata dia? Demi Allah, aku yakin dia seorang nabi. Lau kuntu indahu la ghasaltu an qadamihi. Kalau aku berada di sampingnya hari ini, akan aku cuci itu kedua kakinya itu. Coba ngomong gitu di hadapan para pembesar loh, Pak. Dan di hadapan Abi Sufyan yang mendengarkan juga dialog itu. Apa kata Abi Sufyan? Wah, makin besar nih nama Muhammad dikit. Jadi dia mengatakan, qad 'azzama ibnu Abi Kabsin, katanya Abi Sufyan ini, sungguh telah besar namanya anak daripada Abi Kabsin. Kenapa Abi Sufyan mengatakan Abi Kabsin? Abi Sufyan karena bencinya sampai Nabi, ya, dia tidak mengatakan anak Abi Abdul Muttalib, enggak, keturunan Bani Hasim, enggak. Nah, dia menasabkan kepada siapa? Kepada keluarga Halimah Sa'diyah yang menyusui Nabi. Ya, Ibn Abi Kabsin itu adalah kakek buyutnya Halimah yang menyusui Nabi SAW, kan gitu. Jadi saking bencinya nih, ya, Abi Sufyan kepada Rasul, tidak mau menasabkan Nabi itu kepada kakek buyutnya, malah dinasabkan kepada kakek buyutnya Halimah sebagai ibu susuannya gitu. Wow, sungguh besar nih namanya Muhammad ini, putra Abi Kabsin nih katanya. Dari situ akhirnya
Herakli berusaha mengajak kaumnya untuk masuk Islam, tapi kaumnya malah lari, justru membunuh siapa? Jangan-jangan raja ini terhasut dengan Rahib Akbar katanya. Dibunuh Rahib Akbar itu akhirnya. Ketika kemudian pembunuhan Rahib Akbar itu, pendeta besar itu, mulai goyang tuh keimanan siapa? Herakli. Wah, kalau saya tetap mengajak orang-orang Romawi masuk Islam, habislah kerajaan saya. Di Rahib sudah dibunuh, jangan-jangan saya pula dibunuh gitu ya. Akhirnya dia pun mengatakan, tidak, mungkin bahasa kitanya, saya hanya bercanda saja kepada kalian itu. Sebenarnya saya ingin menguji keimanan kalian. Akhirnya goyang lagi keimanan. Tetapi subhanallah, Herakli ini masih mengagungkan surat tadi. Dia meminta surat itu untuk dijaga dan diletakkan di sebuah kotak. Dan betul-betul jangan dihilangkan. Dijaga betul suratnya itu. Ya. Jadi walaupun Herakli tidak masuk Islam, tetapi dia menjaga suratnya, diletakkan di kotak, kemudian dijaga, dan dia memberikan hadiah kepada Rasul lewat Dihyatul Kalbi. Dia tidak bisa masuk Islam, tapi saya akan berikan hadiah banyak. Kemudian suratnya disimpan baik-baik. Sebab suratnya disimpan itulah makanya Romawi tidak pernah hancur sampai sekarang, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Romawi tetap tegak sampai hari ini. Ya, bahkan di akhir zaman akan muncul orang-orang Romawi disebut dalam hadis itu Bani Asfar namanya. Ya. Jadi walaupun tidak masuk Islam, tapi sebenarnya sudah tertarik Islam juga gitu ya. Dari situ sebenarnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah tersebar kemana-mana, dan sebagian mereka yakin itu Nabi. Ini kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, ini yang kemudian berani merobek surat Nabi. Kisra, Raja Persia. Saya ulangi tadi, Persia ini bukan negara kecil. Kalau boleh dibilang negara terluas di zaman itu, melebihi Romawi dan musuh-musuhnya. Daratan India dikuasainya, sebagian besar daratan Afrika, sebagian daratan Jazirah Arab, semua dikuasai Persia. Jadi secara wilayah dia luas, secara tentara dia kuat, dan 12 abad dia berkuasa. Tidak ada yang mengalahkan Persia. Di zaman Nabi SAW, ketika Nabi SAW sebelum hijrah, terdengar bahwa Romawi bersitegang dengan Persia. Romawi akan perang melawan Persia. Itu di zaman Nabi. Dan perangnya Romawi dengan Persia itu sampai ke Arab. Karena memang daerah Persia itu kan sampai ke sebagian Jazirah Arab dikuasai. Kayak sekarang lah kan, Rusia, Ukraina kan terdengar tuh perang gitu ya. Nah, zaman itu gitu. Ini negara besar nih. Ya. Mau perang nih Romawi dengan Persia. Islam ini negara kecil, negara semut di Madinah. Kan itu. Mendengar negara besar mau perang. Rupanya betul-betul terjadi perang itu. Subhanallah, Romawi kalah dengan Persia. Ketika Romawi kalah dengan Persia, orang-orang musyrik Arab itu semua senang. Tetapi orang-orang yang beriman, Rasul dan para sahabat semua menangis dan sedih. Kenapa? Ya kayak sekarang kita lihatlah perang Rusia Ukraina, lihat di bazar-bazar, di komen-komen di bawah itu. Kan walaupun kita nggak terlibat di sana, komennya ada yang bela Persia, ada yang bela Ukraina kan itu, ada bela Rusia kan itu ya, macam-macam bazar-bazar itu. Nah, di zaman itu juga ada dukung-dukungan tuh. Orang-orang musyrik Arab mendukung Persia karena dia menang gitu ya. Sementara orang-orang Islam semua mendukung orang Romawi. Kenapa kok dukung-dukungan di sini? Karena kemiripan dan kedekatan pemahaman akidah. Persia agamanya apa? Majusi, nyembah api. Orang-orang musyrik Arab agamanya apa? Nyembah berhala. Jadi sama-sama nyembah berhala kan gitu ya. Cuman beda bahan yang disembah, satu nyembah api, satu nyembah batu. Tapi intinya sama, musyrik. Makanya ada kedekatan akidah di sini. Sementara Romawi itu Nasrani, diturunkan kepadanya Injil, diutus kepadanya Isa, sebagaimana Islam diutus kepadanya Rasulullah Muhammad SAW, diturunkan Al-Quran. Ada kemiripan, sama-sama agama dari langit. Ya kan, sama-sama agama dari langit.
Nasrani juga agama dari langit, Islam juga agama dari langit, sama-sama diutus Rasul, diturunkan kitab. Sementara orang-orang musyrik itu agama-agama berhala. Persia agama berhala juga, cuman yang satu nyembah api, satu nyembah pohon, nyembah batu, Lata, Uzza, Hubal, dan begitu seterusnya. Makanya kemudian orang-orang musyrik sesumbar dan mengatakan kepada para sahabat Rasul, lihat, sekarang Persia yang agamanya mirip dengan kami sudah mengalahkan Romawi, sebentar lagi kami yang akan membantai kalian, katanya. Disinilah terjadi kisah antara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dengan pembesar Arab, saya lupa namanya. Kemudian taruhan, kan karena ketika itu kan belum diharamkan judi ya. Jadi Abu Bakar taruhan dengan salah seorang musyrik, entah Abu Jahal entah siapa lah, lupa saya namanya. Kata Abu Bakar, kalian mengatakan bahwa Persia hari ini memenangkan Romawi. Ingat, sebentar lagi Romawi akan menyerang balik dan Persia akan kalah. Itu kata Abu Bakar. Akhirnya orang musyrik tidak, bahkan Persia akan menghabisi Romawi. Kemudian bagaimana kalau kita taruhan, gitu? Terjadilah taruhan antara Abu Bakar dengan seorang musyrik ini, pembesar musyrik ini. Kalau seandainya, kata Abu Bakar, beberapa tahun ke depan Romawi tetap tidak mengalahkan Persia dan tetap kalah, maka unta-untaku sebanyak sekian dan sekian ambil. Tapi kalau Romawi menang, sini unta kalian. Akhirnya taruhan ini dilaporkan kepada Nabi SAW. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an melaporkan perkara ini kepada Rasul, turun surah Rum. Apa? Ghulibati Rum fi adnal ardi min ba'di ghalabihim sayaglibun. Ghulibati Rum, Rum sudah dikalahkan. Rum sudah dikalahkan, Romawi dikalahkan Persia dari negeri yang terdekat dengan kita. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi akan terbalik. Mim ba'di ghalabihim sayaglibun. Setelah Romawi runtuh, Romawi justru akan kembali naik dan menumbangkan Persia. Itu Al-Qur'an yang mengatakan seperti itu. Berapa tahun Romawi akan bangkit dan mengalahkan Persia? Fi bid'i sinin. Ya, Quran mengatakan fi bid'i sinin, antara 1 sampai 9 tahun. Kata Abu Bakar, kira-kira berapa tahun wahai Rasul? 3 tahun? 4 tahun? Mungkin. Ya, mungkin juga gitu. Akhirnya berani Abu Bakar taruhan tuh. Ya. Rupanya sudah lewat setahun, Romawi tak juga mengalahkan Persia. 2 tahun tak juga mengalahkan Persia. 3 tahun tidak juga. Sesak Abu Bakar ini. Akhirnya datang kepada Rasul. Rasul, kok nggak menang-menang Romawi ini? Kata Nabi SAW, kau harus yakin wahai Abu Bakar, Romawi pasti akan menang. Sebaiknya kau tambah tahun taruhannya, kau tambah lagi unta taruhannya, gitu. Rasul katakan begitu. Akhirnya ditambah lagi tahunnya, ditambah lagi untanya. Deal or no deal? Deal, katanya. Selesai. Kalau udah deal, tambah tahun, tambah unta. Subhanallah. Ketika masa-masa taruhan ini, rupanya kan terjadi hijrah. Ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an hijrah bersama Rasul dan sahabatnya ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah terjadi perang Badar. Orang yang diajak taruhan dengan Abu Bakar meninggal pula di perang Badar ini, orang musyrik ini. Dan setelah terjadi perang Badar, terdengar informasi Romawi menang dan Persia kalah. Ya kan? Awalnya Romawi kalah, sekarang Persia kalah. Kata Rasul, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kita menang taruhannya, cemana orang udah mati deh, katanya. Tapi Rasul mengatakan, gak apa-apa, ambil untanya, kan dia masih punya anaknya, ambil dari anaknya. Siapa walinya, ambil untanya. Karena sekali lagi belum ada larangan judi waktu itu. Tapi setelah ada larangan judi kan tidak boleh taruhan. Itu kan di awal-awal. Di sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa sih hubung kait kisah Abu Bakar dengan runtuhnya Persia ini? Begini, ikhwan. Kenapa Persia sampai runtuh dan kalah oleh Romawi dan tidak ada Persia sampai hari ini, bahkan sampai kiamat? Persia tidak akan pernah tumbuh lagi
semenjak tumbang oleh Romawi kala itu sampai hari ini, bahkan sampai kiamat tidak ada Persia lagi, tidak ada Faris lagi, ya, negara. Akhirnya kemudian para ulama ingin berusaha menyingkap rahasianya. Kenapa? Rahasianya karena ketika Rasul mengutus utusan ke Persia, tiba-tiba utusannya dibunuh, dipenggal lehernya. Nggak boleh delegasi itu dibunuh, kan? Dibunuh sama rajanya, sama Kisra itu. Lebih daripada itu, suratnya dirobek-robek, ya, dirobek-robek suratnya. Kemudian utusannya dibunuh, suratnya dirobek. Terdengar sama Nabi. Apa kata Nabi SAW? Sebagaimana engkau sudah merobek suratku dan membunuh utusanku, semoga Allah merobek seluruh kerajaan. Ini doa Nabi, ya. Semoga engkau seluruh kerajaanmu dirobek oleh Allah. Sejak itulah maka doa Nabi SAW menjadi kenyataan. Saat Persia kalah dengan Romawi, Persia tumbang setumbang-tumbangnya, sehingga tidak ada lagi Persia sampai hari ini, bahkan sampai kiamat. Berbeda Romawi masih ada sampai hari ini. Bahkan nanti hari kiamat, Romawi itu menjadi pusat perang, ya kan? Di mana orang-orang Nasrani di akhir zaman, di masa perang melawan Al-Mahdi itu menjadi pusat kekuatan mereka. Tapi Islam kemudian berhasil menyerbu sampai ke jantung kota Romawi nanti di akhir zaman. Artinya Romawi tumbuh sampai hari kiamat gitu ya, sampai kemudian tanda-tanda mendekati tanda-tanda kiamat besar. Tapi Persia tidak. Sejak diruntuhkan Romawi tidak ada Persia. Lah rahasianya tadi, kenapa sampai kemudian tidak ada Persia dan tidak tumbuh Persia sampai hari ini? Karena mereka sudah menyobek surat Nabi. Makanya kemudian dirobek seluruh kerajaannya sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, ya. Ini kisah Kisra sedikit. Dan yang terakhir tentunya Raja Mesir. Raja Mesir ini dapat surat juga, Muqawqus namanya. Lah Muqawqus ini sama dengan Herakli juga pada awalnya, karena kan ini semua beragama Nasrani. Ingat ya, yang Majusi cuman Kisra saja ya. Jadi Najasyi Nasrani, Herakli Nasrani, Muqawqus Nasrani, tiga-tiganya Nasrani. Yang satu kerajaannya di Mesir, yang satu di Ethiopia, yang satu di di Syam, ya, Romawi. Jadi Muqawqus ini memang sebelumnya belum tertarik masuk Islam, tetapi dia baik. Dia baik dengan cara apa? Dia memang tidak masuk Islam, tetapi mengirim hadiah 2 budak. Satu Maria Kibtiyah, yang kelak akan menjadi budak Rasul dan melahirkan putra Nabi, namanya Ibrahim. Ya, tapi Ibrahim meninggal juga kan. Yang kedua Rayhanah. Rayhanah ini kemudian dihadiahkan oleh Rasul kepada Hasan ibn Thabit, juru bicaranya Nabi. Kemudian diberi 2 unta yang bagus, ya. Nama untanya Duldul namanya. Untanya Duldul itu unta Nabi, ya. Kemudian dikasih hadiah banyak. Jadi betul-betul Muqawqus ini menghormati. Dia tidak seperti Kisra merobek-robek kisahnya, karena belakangannya juga Muqawqus masuk Islam juga. Ketika Mesir dikuasai kaum muslimin, ya, maka dia masuk Islam. Jadi dari sini 4 raja yang disurati Nabi SAW itu, yang masuk Islam adalah Najasyi, kemudian Muqawqus. Yang tidak masuk Islam tapi masih menghormati adalah siapa? Herakli atau Kaisar. Yang kurang ajar adalah Kisra, karena dia merobek surat Nabi SAW. Kemudian Allah robek kerajaannya berdasarkan doa Nabi SAW, dan menjadi sebuah kenyataan tidak ada Kisra sampai kiamat, ya. Inilah diantara kisah tentang pengiriman surat Rasul kepada para raja. Adapun hikmah yang bisa kita petik, ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahwa Islam adalah agama yang benar dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena Islam agama yang benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Islam menjadi saksi tersebar di mana-mana. Sampai sekarang kita lihat hampir di semua pelosok ada Islam kan. Walaupun bekas-bekas kerajaan Islam sudah berubah, tapi kan masih banyak Islam itu.
Di mana-mana tersebar Islam sampai ke warung Sunda sini. Dan itu ya. Alhamdulillah kita muslim. Menunjukkan agama ini dilihat dari sejarah luar biasa. Dan itulah perjuangan Nabi SAW sehingga Islam sampai ke Nusantara. Ya, berkat Rasul dan juga dakwah para sahabat yang disebar kemana-mana. Akhirnya kemudian Islam menjadi jaya, pernah mengalami kejayaannya dulu gitu ya. Ya, di zaman kerajaan-kerajaan dulu, di zaman Bani Umayyah, Abbasiyah, sampai kepada runtuhnya Turki Utsmani. Ya, Turki Utsmani di sejarah Perang Dunia Pertama gitu ya. Intinya bahwa Islam adalah agama yang menyebar luas dan Nabi SAW sangat berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Makanya jangan membatasi keturunan, supaya keturunan kita banyak dan semua anak-anak kita muslim, cucu-cucu kita muslim. Rasul akan senang dengan banyaknya umat pada hari kiamat, karena 2/3 penghuni sorga itu semua orang Islam. 2/3 penghuni sorga umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan.